Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan soal model AKM stimulus 1 penyebab jatuhnya parasut secara perlahan. Ini kita akan kerjakan nomor 1 nanti ya. Terjun payung merupakan salah satu olahraga ekstrim yang sangat digemari. Dalam terjun payung, kita harus membuka parasut agar jatuh secara perlahan sehingga selamat setelah melompat dari ketinggian. Ketika melompat dari ketinggian pada saat terjun payung, gaya gravitasi akan menarik kita ke bawah dengan sangat cepat, sehingga kita akan jatuh bebas dengan sangat cepat. Ketika parasut dibuka, parasut kemudian memperlambat jatuh dan tertariknya kita oleh gaya gravitasi. Seberapa banyak parasut memperlambat jatuhnya penerjun payung? Misalnya, ketika melompat dari ketinggian, seseorang akan terjun bebas dengan kecepatan 50 hingga 1000 meter per detik. Artinya, orang tersebut jatuh bebas secepat pesawat tempur. Akan fatal jika manusia menabrak tanah dalam kecepatan tinggi tersebut. Dilansir dari Explain That. Stuck, parasut yang dibuka akan memperlambat kecepatan jatuh penerjun payung hingga 90%. Yang awalnya jatuh dengan kecepatan 50 hingga 1000 meter menjadi jatuh dengan kecepatan 5 hingga 7 meter per detik. Sehingga penerjun payung bisa mendarat dengan selamat di permukaan bumi tanpa mengalami cedera yang membahayakan. Namun, tahukah kamu penyebab jatuhnya parasut secara perlahan? Dilansir dari Scientific American, parasut dapat memperlambat jatuhnya penerjun payung karena menyebabkan hambatan udara. Hambatan udara. Udara tidak terlihat, namun mereka sebenarnya terdiri dari molekul-molekul gas yang bergerak di udara. Ketika benda jatuh, permukaan benda akan bergesekan dengan molekul-molekul udara dan menghasilkan hambatan udara. Makin besar luas permukaan suatu benda, maka akan semakin besar hambatan udaranya. Secara otomatis, makin lambat juga kecepatan jatuh benda tersebut. Manusia memiliki luas permukaan yang kecil, menyebabkan gesekan dengan udara relatif lebih sedikit, sehingga hambatan udara juga kecil dan manusia jatuh bebas dengan sangat cepat. Parasut memiliki permukaan yang luas. Permukaan yang luas tersebut bergesekan dengan lebih banyak molekul udara, menimbulkan hambatan udara yang besar. Hambatan udara yang besar membuat parasut dapat memperlambat jatuhnya penerjun payung ke tanah. Kecepatan jatuh palu, besi, dan bulu. Konsep hambatan udara dapat dilihat dimengerti dengan percobaan sederhana. Sebuah palu besi seberat 1,32 kg dan bulu seberat 0,03 kg dijatuhkan dari ketinggian yang sama. Manakah yang akan jatuh dengan lebih cepat, palu atau bulu? Jawaban yang terbayang mungkin adalah palu. Palu besi jatuh lebih cepat karena lebih berat daripada bulu. Ketika percobaan dilakukan, terbukti bahwa palu akan jatuh lebih cepat dan sampai lebih dahulu ke tanah daripada bulu. Namun, benarkah hal tersebut karena perbedaan berat? Salah. Jatuhnya palu lebih dahulu daripada bulu bukan disebabkan perbedaan berat, melainkan perbedaan hambatan udara yang dihasilkan oleh kedua benda tersebut. Konsep hambatan udara ini dibuktikan dalam ekspedisi ke bulan yang dilakukan Apollo 15. Dilansir dari NASA, Aeronautics and Space Administration, Komandan David Scott menjatuhkan palu seberat 1,32 kg dan bulu seberat 0,003 kg dari ketinggian sama di bulan tanpa adanya udara. Hasilnya, palu dan bulu jatuh dalam kecepatan yang sama dan sampai di permukaan bulan secara bersamaan. Artinya, hambatan udara lah yang mempengaruhi kecepatan jatuhnya suatu benda. Bulu dan parasut memiliki luas permukaan yang besar, sehingga menghasilkan hambatan udara yang besar juga. Sedangkan tubuh manusia dan palu memiliki luas permukaan yang kecil, sehingga menghasilkan hambatan udara yang kecil pula. Soal nomor 1. Berdasarkan stimulus 1, jika vektor-vektor pada olahraga terjun payung dapat digambarkan sebagai berikut. Ini F1 2000 Newton, ini F2 ke atas. Tentukan besar vektor gaya gesek udara F2 minimal agar kecepatan jatuh pensiun penerjun payung akibat vektor gaya gravitasi berkurang sebesar 90% dari semula dengan theta adalah 37 derajat. Nah, ini kan kita akan mencari F1 yang ke Y ya, terjunnya ini. Nah, cara nyarinya gini. Kita kan tahu nih F1-nya sama dengan 2000 Newton. F2 adalah gaya gesek udara. Nah, F2 ke atas, berarti kan kita ke bawah. Orang jatuh ke bawah, maka nanti adanya F1Y. Kita akan mencari F1Y, diminta berkurang sebesar 90%. Berarti sebesar 90% itu 90/100 dikali dengan F1-nya. Ke bawah kan, F1, lalu sebenarnya pakai min tapi ini F1 kali dengan sudut ini. Samping berarti cos dari 37 derajat. Berarti F1Y nanti gaya hambatnya adalah
90/100 dikali F1 nya 2000 dikali dengan 2000 dikali cos 37 adalah 4/5 ya, 4/5. Coret 2 nolnya, 20 bagi 5 dapat 4. Nah berarti 4 kali 4 16, 16 kali 9 kan, 16 kali 9 ini larinya ke, oh bukan F1Y berarti F2 ya, F2Y F1Y sama dengan ini nggak apa-apa, F1Y ini sama dengan F2 ya. F1Y nya kan ini F2 positif. Nah kalau ke bawah F1 ini negatif, sebenarnya ini negatif tapi kita nyari yang berarti positifnya, jadi nggak akan sih positif ya. Ini berarti 16 kali 90 berarti 0, 6, 5, 4, 5, 9, 14, 1440 Newton. Nah, berarti gaya geseknya sebesar F2 nya adalah 1440 Newton. Oke, itu dia pembahasan untuk soal nomor 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.